Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Aji Fibrianto. Saya di sini sekarang akan spesifik menyampaikan materi tentang tata cara pendaftaran izin usaha mikro dan kecil. Jadi kita akan praktek secara langsung. Dan sebagai informasi, Bapak Ibu yang telah menyaksikan video saya kemarin yang pengantar dasar atau selayang pandang tentang izin usaha mikro dan kecil, semestinya akan bisa melakukan pendaftaran secara mandiri setelah menonton video tersebut. Jadi sebelum Bapak Ibu praktik untuk melaksanakan pendaftaran secara mandiri, saya anjurkan untuk menonton video saya yang sebelumnya, yaitu tentang selayang pandang dari usaha mikro dan kecil itu sendiri. Nah, jadi kita akan masuk ke materi izin usaha serta izin operasional bagi UMK. Nah, apa yang dimaksud dengan izin usaha? Izin usaha itu izin yang diterbitkan lembaga OSS. Jadi lembaga OSS ini lembaga yang merupakan lembaga di bawah BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dia berwenang untuk melakukan pemberian izin untuk dan atas nama kementerian, lembaga, termasuk instansi vertikal maupun horizontal yang berwenang melakukan penerbitan izin. Nah, intinya izin usaha itu diberikan oleh lembaga OSS sampai sebelum pelaksanaan operasional. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan operasional? Sederhananya, operasional itu berarti dia sebelum melakukan kegiatan komersial atau perdagangan. Jadi, izin usaha ini diperoleh ketika Bapak Ibu hendak melakukan produksi, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, sedangkan untuk kegiatan perdagangan atau distribusi barang atau jasa, maka adalah izin operasional atau izin komersial. Lanjut, kita masuk ke materi tentang tujuan izin usaha mikro dan kecil. Ada dua kata yang sangat penting, yaitu kepastian hukum dan sarana pemberdayaan. Nah, saya berikan ilustrasi yang sederhana. Suatu ketika Bapak Ibu hendak memproduksi suatu barang. Nah, namun Bapak Ibu belum memiliki izin usaha dan eh, sangat kuat sekali atau sangat tinggi sekali potensi Bapak Ibu akan mengalami tuntutan baik gugatan perdata, tuntutan hukum, lalu ada gangguan-gangguan dari pihak ketiga. Apabila belum memiliki izin usaha, maka tujuan dari UMK adalah pertama memberikan kepastian hukum akan kegiatan usaha yang Bapak Ibu jalani. Lalu yang kedua adalah sarana pemberdayaan. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di materi sebelumnya, sarana pemberdayaan itu merupakan salah satu dari hak yang diperoleh oleh pelaku UMK. Itu kan sarana pemberdayaan terdiri dari dua hal. Pertama ada penumbuhan iklim. Kedua yaitu pengembangan usaha. Nah, kegiatannya apa saja? Seperti misalnya pendanaan, lalu ada fasilitas sarana dan prasarana, kemudian juga akses ke pasar, lalu juga ada akses untuk memperoleh haki atau hak kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual, lalu juga ada pelatihan teknis maupun pelatihan manajerial kewirausahaan dan lain sebagainya. Manfaat memiliki UMK, pertama seperti tujuannya itu memberikan kepastian hukum, lalu juga mendapat fasilitas secara gratis tentang pengolahan atau peningkatan sumber daya manusia. Tiga, yaitu mendapatkan akses untuk memperoleh kredit usaha rakyat. Nah, jadi, biasanya ketika Bapak Ibu ingin mengajukan kredit usaha rakyat, pihak bank atau koperasi pasti akan menanyakan tentang izin usaha dari Bapak Ibu semua. Jadi izin usaha itu semacam jaminan, meskipun kalaupun saya menyebut jaminan itu keliru karena bukan jaminan sebenarnya. Tapi saya bahasakan yang sederhana, izin usaha itu sebagai jaminan bahwa bank itu akan percaya kalau memberikan kreditnya kepada Bapak Ibu. Jadi tidak akan berpotensi untuk melakukan penyelewengan atau tindakan yang merugikan perbankan. Terus yang terakhir adalah manfaat atau hal lain sebagaimana disebutkan di materi selayang pandang atau di video saya sebelumnya. Nah, kita masuk ke tata cara pendaftaran IUMK. Ini saya mulai dari cara manual. Nah, pertama, pelaku usaha itu mengajukan permohonan kepada camat setempat. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, permohonan yang dimaksud itu bukan berarti Bapak Ibu menyusun surat sendiri, terus ditujukan kepada camat, dan ditandatangani sendiri. Tetapi, Bapak Ibu cukup membawa dokumen yang saya sebutkan di bawah, yaitu ada pertama, surat pengantar dari RT atau RW terkait dengan lokasi usaha. Lokasi usaha itu berarti alamat atau kedudukan dari usaha Bapak Ibu semua.
Kedua adalah fotokopi kartu tanda penduduk beserta aslinya, lalu fotokopi KK dan aslinya. Terakhir adalah pas foto terbaru. Ini warnanya bebas, kemudian ukurannya 4x6, jumlahnya 2 lembar. Kemudian setelah membawa berkas ini yang di atas ini, maka Bapak Ibu perlu mengisi formulir yang disediakan oleh kecamatan. Misalnya mengisi kolom nama, mengisi nomor KTP, nomor telepon, kemudian ada alamat, kegiatan usaha dan sarana usaha yang digunakan serta jumlah modal usaha. Sarana usaha yang digunakan itu contohnya seperti misalnya Bapak Ibu ketika membuka warung makan prasmanan. Nah, itu sarananya itu seperti apa? Misalnya etalase, kemudian meja makan, terus kemudian kursi makan, lalu ada seperangkat alat masak, lalu juga ada seperangkat alat makan, dan lain sebagainya. Dan ingat, modal usaha itu ditentukan oleh nilai kekayaan bersih dan pendapatan atau penjualan bersih tahunan. Dan ini sangat krusial karena akan menentukan status atau jenis dari usaha Bapak Ibu semua. Dan untuk menentukan jumlah modal usaha, Bapak Ibu perlu menyaksikan atau mengingat kembali materi yang telah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, setelah pelaku usaha atau Bapak Ibu membawa berkas dan mengisi formulir, maka camat akan segera memeriksa. Paling lambat 1 hari itu harus ada keputusan untuk menerbitkan IUMK. Nah, kalau misalnya dalam 1 hari itu belum, maka kemungkinan camat akan mengembalikan dokumen tersebut karena belum memenuhi persyaratan. Dan Bapak Ibu setelah mendapat pengembalian tersebut, maka perlu melengkapi berkas-berkas tersebut dan serta formulirnya apabila kurang, dan berkas beserta formulir tersebut dikembalikan kepada kecamatan. Nah, kalau menurut Permendagri nomor 83 tahun 2014, itu sebenarnya bupati atau wali kota dapat mendelegasikan atau melimpahkan kewenangan penerbitan IUMK dari yang semula ke kecamatan itu beralih ke kelurahan atau ke desa. Nah, namun syarat yang harus dipenuhi salah satunya karena faktor geografis dan topografis. Nah, kalau menurut pertimbangan saya, mengingat Pedukuhan atau Kelurahan Karangsari itu pedukuhannya sangat jauh, jarak antar pedukuhan itu sangat jauh, maka kemungkinan izin usaha dapat diterbitkan oleh lurah atau kepala desa. Terlebih, eh, pedukuhan di Kelurahan Karangsari, pertama karena jaraknya sangat jauh, kedua karena merupakan daerah dataran tinggi, jadi kemungkinan bisa. Nah, oleh karena itu saran dari saya itu Bapak Ibu perlu berkonsultasi dengan Kelurahan Karangsari apakah lurah berwenang untuk menerbitkan IUMK atau tidak. Nah, catatan yang kedua dari saya, kalau menurut pasal 104 PP nomor 24 tahun 2018, ini PP OSS, pasal 104 itu diletakkan di aturan peralihan. Nah, intinya semua perizinan yang diperoleh sebelum adanya PP ini, PP 24 ini, itu didaftarkan melalui sistem OSS juga. Artinya itu menjadi sebuah himbauan atau bisa juga kewajiban bagi Bapak Ibu yang telah memiliki IUMK. Artinya itu juga menjadi himbauan atau bahkan juga bisa kewajiban bagi Bapak Ibu yang telah memiliki IUMK. Sehingga saya menganjurkan kalaupun misalnya Bapak Ibu telah memiliki IUMK diperoleh secara konvensional, maka perlu juga didaftarkan melalui sistem USS agar dapat menyesuaikan dengan kondisi perizinan yang diterapkan di Indonesia saat ini. Oke, sekarang kita memasuki materi inti yaitu tentang tutorial atau tata cara pendaftaran izin usaha mikro dan kecil di websitenya oss.go.id. Nah, langkah pertama dan utama yang semestinya Bapak Ibu lakukan adalah mengakses oss.go.id. Jadi cukup diketikkan di URL, nanti akan langsung secara otomatis masuk ke dalam websitenya oss.go.id. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, OSS itu siapa? Nah, dia itu adalah sistem elektroniknya milik lembaga OSS atau lembaga di bawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang secara khusus ditugaskan oleh negara untuk mengurusi segala bentuk pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Intinya, semua perizinan yang secara elektronik itu diurus lewat sini. Nah, namun sebelum masuk ke pendaftaran yang pokok, akan coba saya paparkan pengenalan dasar dari tiap-tiap menu yang ada di website ini. Pertama, ini ada pengumuman. Nah, pengumuman itu intinya adalah segala bentuk informasi, artikel, dan berita yang disebarkan oleh lembaga OSS terkait dengan panduan perizinan terbaru.
Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini untuk melihat perkembangan perizinan terbaru, karena esensi dari OSS ini sendiri adalah model baru. Dia sebelumnya versi 1.0, cuman untuk tahun 2020 ini dia sudah masuk ke versi yang 1.1. Nah, kemudian ada yang menu warna hijau ini, dia khusus untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan izin usaha, termasuk login atau mendaftarkan NIB baru dan juga akun OSS. Lalu ini masuk DPM PTSP ya. DPM PTSP itu apa? Dia adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi segala bentuk kegiatan, misalnya pengurusan dokumen administrasi kependudukan, termasuk dokumen transportasi, imigrasi, lalu juga ada kesehatan, pendidikan, itu biasanya setiap daerah, termasuk Kulon Progo itu juga memiliki DPM PTSP. Jadi dia statusnya adalah mall pelayanan publik. Semua hal yang bidang pelayanan publik maka akan bisa diurus di dinas tersebut. Lalu ini status NIB, ini untuk mengecek status keaktifan dari nomor induk berusaha yang Bapak Ibu miliki. Dan ini kamus OSS itu adalah referensi-referensi istilah yang sekiranya belum dapat dipahami secara umum. Jadi nanti bisa melihat apa sih definisi dari misalnya OSS itu sendiri, terus NIB, lalu apa bedanya izin usaha dan izin operasional, termasuk pencabutan izin usaha itu apa aja, dan juga nanti ada juga tentang misalnya pembedaan likuidasi dan non likuidasi itu juga ada. Kemudian kita masuk ke step selanjutnya atau tahap selanjutnya. Nah, untuk mendaftar atau login, terutama untuk daftar baru itu Bapak Ibu perlu mengakses ini, menu yang warna hijau yang ada tulisan daftar atau masuk ini. Lalu kemudian nanti akan muncul halaman berikut. Ada halaman yang berisi form login, nanti username, password itu ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun. Nah, berhubung Bapak Ibu belum memiliki akun, maka harus klik daftar. Ini berikut di sini. Ini gunanya untuk mendaftar akun OSS. Nanti yang akan digunakan untuk penerbitan NIB dan izin usaha. Lalu, ketika sudah klik daftar, maka kita akan dimasukkan atau masuk dalam halaman berikut. Nanti akan ada kolom jenis identitas. Nanti cukup diklik KTP. Lalu masukkan saja NIK, negara asal Indonesia, tanggal lahir Bapak Ibu. Klik saja ini, nanti akan otomatis, jadi tidak perlu menulis secara manual. Lalu nomor telepon seluler. Nah, ingat nomor telepon seluler ini tidak perlu menggunakan atau mengawali dengan angka 0, tapi langsung saja misal nomor saya 089604040 cukup ditulis 896040 dan seterusnya. Dan ingat juga, Bapak Ibu harus memiliki alamat email. Ini merupakan prasyarat agar dapat memiliki akun OSS. Saya next ke tahap selanjutnya. Ini masukkan NIK, tanggal, lalu nomor telepon, dan juga jangan lupa negara asal. Nah, ini alamat email. Saya menggunakan akun saya sendiri untuk melakukan tutorial secara langsung. Namun perlu saya sampaikan, saya tidak bisa menampilkan tutorialnya secara langsung mengakses ke laman oss.go.id karena jujur ini akun saya termasuk NIK itu sudah saya gunakan untuk melakukan pendaftaran sendiri. Jadi saya melakukan tangkapan layar atau screenshot agar Bapak Ibu bisa memahami dengan jelas segala atau semua tutorial atau semua tahap-tahap yang perlu dilewati. Nah, terakhir adalah masukkan kode CAPTCHA. CAPTCHA ini sangat berbeda setiap waktu. Jadi misal di sini saat saya mendaftar itu ada tulisannya Banjar. Nah, nanti ketika periodenya Bapak Ibu yang ingin mendaftar OSS, tentu akan berbeda susunan kalimat. Nah, lalu jangan lupa juga untuk mencentang kolom tulisan berikut. Saya mengerti dan menerima syarat dan ketentuan penggunaan sistem OSS. Lalu terakhir adalah klik submit. Ya. Setelah klik submit, maka Bapak Ibu akan mendapat notifikasi atau pemberitahuan berikut bahwa keterangannya itu adalah proses registrasi berhasil, data NIK valid. Nah, lalu informasi terkait aktivasi akun nanti akan dikirimkan melalui email. Jadi, Bapak Ibu setelah ada pemberitahuan berikut ini, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah membuka email.
Misalnya Bapak Ibu memiliki akun Gmail atau Yahoo Mail. Nah, nanti perlu membuka akun tersebut, membuka akun Gmail tersebut atau Gmail tersebut, lalu buka saja inbox. Nanti akan ada notifikasi atau email masuk dari lembaga OSS. Ini saya contohkan bahwa ada pesan masuk di email saya dari lembaga OSS. Yang intinya adalah perintah untuk mengaktifasi akun OSS saya. Ini nama saya dan ini nomor KTP saya. Nah, setelah itu kita geser ke bawah. Di sini akan ada keterangan dan ini dinyatakan bahwa registrasi OSS Anda berhasil untuk selanjutnya verifikasi. Nah, atau verifikasinya berupa aktivasi. Klik saja aktivasi, nanti akan muncul halaman berikut. Nah, ini registrasi berhasil. Terima kasih Anda telah melakukan pendaftaran pada aplikasi OSS. Silakan cek email kembali. Nah, setelah adanya notifikasi atau pemberitahuan ini, langkah selanjutnya adalah membuka email kembali. Nanti akan ada username dan password yang Bapak Ibu akan gunakan untuk login di oss.go.id. Lalu saya selanjutnya adalah membuka email saya. Nah, ketika saya membuka email, muncul email baru atau notifikasi baru dari lembaga OSS. Intinya adalah konfirmasi akun registrasi OSS. Di sini ada username saya. Username berupa email. Lalu ada password. Dan ada nomor identitas saya. Nomor identitas yang dimaksud adalah nomor identitas kependudukan. Nah, setelah itu, silakan Bapak Ibu membuka oss.go.id lagi, lalu buka kolom daftar atau masuk. Nah, nanti silakan masukkan username dan password yang telah diperoleh di email. Jadi saya tadi mendapat email berupa username dan password. Ini berikut username saya. Jadi ini username itu pasti berupa email. Lalu untuk password biasanya adalah susunan huruf dan angka. Nah, setelah mengisi username dan password, nanti Bapak Ibu perlu untuk menuliskan juga kode captcha berikut. Misalnya saya mendapat kode captcha yang bertuliskan siap. Jadi saya juga menuliskan hal tersebut di kolom captcha ini dengan susunan kata yang seperti di atasnya. Misalnya hurufnya S besar, I besar, A besar, dan K besar. Jadi sama. Nah, setelah menuliskan kode captcha, silahkan Anda klik saja login. Nanti akan muncul halaman ini. Jadi ini adalah halaman atau portal OSS pribadi Anda. Ini saya contohkan untuk akun OSS saya sendiri. Ini nama saya, lalu ini foto profil, cuman belum saya ganti dengan foto saya sendiri. Terus identitas KTP, ini NIK saya, terus tempat lahir saya Sleman, ada juga tanggal lahir. Nah, menariknya dari OSS itu dia bisa mengakses seluruh kegiatan atau dokumen administrasi kependudukan Bapak Ibu semua. Selain itu dia juga bisa mengakses dokumen perpajakan. Dan itu benar-benar sangat terintegrasi secara elektronik. Nah, misalnya tadi ketika saya mengajukan pendaftaran akun saya tidak mengisi jenis kelamin, kemudian alamat saya. Nah, ketika saya klik ini, lihat profil selengkapnya, nanti dia akan memunculkan secara otomatis letak dokumen saya, kemudian ada letak domisili saya, terus kemudian identitas-identitas personal saya lainnya, dan lain sebagainya. Dan langsung saja kita masuk atau melakukan submisi pendaftaran perizinan berusaha. Nah, untuk hal tersebut, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu perlu mengklik kolom biru muda ini yang bertuliskan perizinan berusaha. Nanti klik saja akan muncul halaman berikut ini. Nah, halaman berikut ini nanti ada kolom non perseorangan lalu perseorangan. Nah, karena atau berhubung usaha Bapak Ibu adalah mayoritas adalah usaha perorangan, maka klik saja ini yang gambar orang satu ini. Nanti akan ada warna oranye atau warna kuning di sini. Lalu secara otomatis juga ada menu mikro, kecil, dan menengah. Nah, untuk mengakses ini atau mendaftar usaha atau melakukan pendaftaran selanjutnya, maka klik 2 kali di sini. Di mikro atau kecil atau menengah. Nah, saya juga akan menyampaikan ulang bahwa apa bedanya non perorangan dan perorangan. Kalau non perorangan itu seperti misalnya persekutuan perdata, lalu CV, lalu firma, PT, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Kalau perorangan ini mikro, kecil, dan menengah. Jadi
Bapak Ibu cukup mengklik yang menu perorangan, nanti akan muncul mikro, kecil, dan menengah. Dan jangan lupa klik 2 kali ya di sini. Nah, di sini tertera ada keterangan atau rincian dari definisi usaha mikro. Nah, sebenarnya definisi usaha mikro ini sudah Bapak Ibu pelajari ketika menonton video saya yang pertama. Dan disebutkan juga kriteria-kriterianya gitu. Di sini juga di usaha kecil juga akan disampaikan juga definisi serta kriteria usaha kecil. Ketika Bapak Ibu telah memutuskan atau telah mendapatkan status jenis usaha Bapak Ibu, apakah termasuk mikro ataukah kecil, maka langkah selanjutnya klik usaha yang dimaksud oleh Bapak Ibu. Misalnya ternyata statusnya mikro, maka klik saja ini, pendaftaran NIB perorangan mikro. Saya mencontohkan diri saya untuk mengklik yang pendaftaran NIB perseorangan mikro. Lalu akan muncul halaman berikut. Nah, Bapak Ibu tanpa menghiraukan atau memperhatikan halaman di atasnya, nanti akan muncul halaman berikut. Langsung saja geser paling bawah halaman. Nanti akan otomatis yang di atasnya ini akan muncul misalnya email, lalu status perkawinan ini akan terintegrasi dengan dokumen KTP Bapak Ibu. Nah, langsung saja ke bawah, maka yang perlu diisi kembali adalah misalnya telepon, lalu fax email, ada juga pendidikan terakhir, dan apakah Anda akan melakukan kegiatan ekspor? Kalau iya, klik iya atau tidak. Nah, ini ada NPWP, jadi Bapak Ibu ketika dalam melakukan kegiatan usaha itu wajib memiliki NPWP. Meskipun meskipun penghasilan Bapak Ibu tahunan itu di bawah PKP atau penghasilan kena pajak, tetapi tetap wajib untuk memiliki NPWP. Lalu terakhir adalah kekayaan bersih. Kiranya kekayaan bersih telah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan video tersebut untuk melakukan penghitungan final atau penghitungan perkiraan dari kekayaan bersih. Saya mencontohkan diri saya sendiri. Jadi saya mengisi kolom telepon. Ini nomor telepon saya. Karena saya tidak memiliki fax email, maka saya tidak mengisinya. Karena kebetulan ini juga tidak wajib. Dan perlu diperhatikan juga kalau misalnya ada tanda bintang, berarti dia wajib diisi. Lalu pendidikan terakhir saya S1. Terus ada pertanyaan apakah Anda akan melakukan kegiatan ekspor? Saya tidak melakukan kegiatan ekspor. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu akan melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri, maka pilih ya. Kalau misalnya tidak, maka pilih tidak. Nah, saya mencontohkan di Pedukuhan Kamal, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Tapi sebelumnya saya mau izin kepada Pak Marjuki untuk memberikan contoh bahwa setahu saya di Jingga Kirana Studio itu kan melakukan kegiatan ekspor. Nah, semestinya ketika Bapak Marjuki melakukan kegiatan ekspor dan ingin melakukan pendaftaran di OSS, maka status yang dipilih adalah ya, karena Bapak Marzuki juga melakukan kegiatan ekspor. Lalu NPWP sebaiknya sudah memiliki. Kalaupun belum memiliki, maka sistem akan memproses secara otomatis. Jadi, kan ini tidak ada bintang, tidak ada kolom bintang atau tidak ada tanda bintang. Nah, nanti kalau misalnya ini dikosongin, secara otomatis sistem akan memproses NPWP Bapak Ibu sendiri. Lalu kekayaan bersih. Nah, ingat, di sini ada kolom kekayaan bersih. Dan di sini saya tuliskan 15 juta rupiah. Perlu diperhatikan juga ada keterangan di bawahnya. Berhubung saya tadi memilih usaha mikro, maka maksimal dari kekayaan bersih saya ada 50 juta rupiah. Dengan catatan itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Nah, ingat juga ini, kekayaan bersih adalah yang lebih dari 50 juta rupiah, maka atau kurang dari 500 juta rupiah, maka secara otomatis dia akan menjadi atau didaftarkan ke dalam sistem usaha kecil. Lalu setelah itu silakan klik simpan di bawah ini, lalu menuju halaman selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya, Bapak Ibu perlu mengklik atau memilih kolom yang berwarna hijau ini, yaitu selanjutnya, untuk masuk ke dalam halaman selanjutnya. Nanti akan muncul halaman berikut. Nah, saya mencontohkan kembali usahanya milik Pak Marzuki yang ada di Pedukuhan Kamal. Nah, misalnya yang Jingga Kirana Studio, maka namanya juga di sini nama usahanya adalah Jingga Kirana Studio. Terus saya mencontohkan juga ini saya misalnya mengisi dengan warung makan prasmanan. Terus misalnya kalau Bapak Ibu memiliki kerajinan yang lain, misalnya kerajinan gerabah,
tulis saja namanya, kerajinan gerabah milik siapa gitu. Terus NPWP usaha. Nah, ini diisi manakala NPWP pribadi itu berbeda dengan NPWP milik perusahaan atau milik usaha Bapak Ibu. Lalu pilih KBLI. Nah, KBLI itu apa? KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Intinya dia itu kode-kode atau susunan kode yang berisi identitas dari suatu usaha. Misalnya ini, J63 adalah aktivasi jasa informasi, terus I55 penyediaan akomodasi dan lain sebagainya. Nah, setelah mengklik atau memilih KBLI dan disesuaikan dengan bidang usaha yang Bapak Ibu tekuni, maka silakan geser ke bawah. Nanti akan muncul keterangan berikut. Sarana usaha yang digunakan. Nah, misalnya tadi yang seperti yang saya katakan, kalau misalnya buka warung makan prasmanan itu memerlukan apa saja, misalnya ini etalase, meja makan, kursi, piring, alat makan, seperangkat alat memasak, dan seperangkat alat makan lainnya. Kemudian ini alamat usaha. Nah, pastikan juga alamat usaha itu sesuai dengan domisili Bapak Ibu. Misalnya ada Jingga Kirana Studio di Perubahan Kamal, maka juga alamat usahanya di sana sesuai dengan alamat domisili Bapak Ibu. Lalu klik juga ini provinsi, tinggal klik bawah ini. Lalu kabupaten kota, geser ke bawah, nanti akan ada keterangan kecamatan, lalu kelurahan, nanti, nah ini status tempat usaha. Status tempat usaha itu apakah usaha atau lokasi usaha itu menyewa atau tidak, misalnya memerlukan ruko atau ngontrak atau lain sebagainya. Nah, kalau misal rumah pribadi maka pilih saja bukan sewa. Terus jumlah tenaga kerja, silakan diisi sesuai dengan jumlah tenaga yang Bapak Ibu perlukan. Lalu modal usaha. Nah, ini modal usaha itu tidak boleh melebihi dari kriteria usaha kecil. Kalau misalnya Bapak Ibu memilih usaha kecil. Nah, kalau misalnya memilih modal usaha yang dari jenis usaha mikro, maka juga tidak boleh melebihi dari kriteria yang dimaksud. Dan ingat juga, modal usaha itu tidak boleh lebih dari kekayaan bersih. Jadi selalu di bawahnya. Terakhir adalah perkiraan hasil penjualan per tahun. Dan ingat, ini adalah perkiraan hasil penjualan tahunan bersih, bukan kotor. Nah, sifatnya hanyalah perkiraan. Jadi nilainya tidak mutlak, boleh perkiraan saja. Lalu setelah itu silakan Bapak Ibu klik simpan untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya. Nanti akan ada notifikasi berikut, yaitu konfirmasi. Jika Bapak Ibu merasa data diri yang diisikan belum benar, maka silakan klik tidak. Dan nanti akan diedit kembali dan disesuaikan dengan data yang benar dan relevan. Dan lalu kalau Bapak Ibu merasa sudah benar, maka silakan klik ya untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Jika hal tersebut tidak ada yang dikoreksi lagi. Nah, setelah klik iya, maka Bapak Ibu akan diarahkan menuju halaman ini. Tahap selanjutnya adalah silakan langsung saja klik selanjutnya untuk masuk ke tahap yang akhir. Nah, nanti akan ada halaman baru yang berisikan seperti ini. Di sini ada keterangan nama usaha yang telah saya daftarkan, lengkap dengan kode KBLI, terus jenis usaha, ini ada warung makan, serta ada letak dan kedudukan domisili usaha. Ini berarti saya keterangan di Krapiak 9, terus Kelurahan Margogung, Kecamatan Segen, Kabupaten Sleman. Nah, ini sesuai dengan biodata atau alamat saya pribadi. Terus ada juga keterangan tentang data usaha seperti sarana usaha yang dipakai. Contohnya etalase, meja makan, kursi, piring, alat makan, termasuk jumlah tenaga kerja. Saya di sini mencantumkan 1, lalu ada hasil penjualannya kira-kira 24 juta per tahun. Itu bersih. Dan juga modal usahanya 50 juta rupiah. Nah, oke, tapi sebelum lanjut ke proses selanjutnya, Bapak Ibu perlu untuk memberikan tanda lingkaran di kolom ini. Jadi klik saja sampai warnanya biru. Lalu setelah itu silakan centang di kolom kotak ini. Dengan ini saya menyatakan bahwa kelengkapan data yang saya isikan benar dan valid. Dicentang saja. Nanti setelah itu maka tahap benar-benar tahap akhir, yaitu
pilih ini, proses NIB dan izin usaha. Dan ini adalah tahap final dari usaha atau kegiatan pendaftaran izin usaha yang telah Bapak Ibu lakukan di laman oss.go.id. Nah, ini ada keterangannya. Selamat, NIB Anda telah terbit. Dengan demikian, seluruh kegiatan usaha dan atau operasional Bapak Ibu akan dilindungi secara sah oleh hukum yang berlaku di negara kita. Dan Bapak Ibu diperkenankan untuk melakukan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan izin usaha yang diberikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga akan melingkari tanda lingkaran ini agar dapat mencetak sekaligus mendownload izin usaha yang Bapak Ibu peroleh. Jadi ini ada kolom yang sedikit terpotong, ini ada keterangannya kurang lebih cetak izin usaha. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah contoh tampilan izin usaha yang telah saya peroleh di laman oss.go.id. Kurang lebih isinya seperti ini. Ini ada kop dari Burung Garuda, lalu ada kop dari pemerintah Republik Indonesia, jenis usaha. Jenis usahanya maksudnya adalah izin usaha mikro kecil, lengkap dengan nama pemilik usaha, NIB. Jadi NIB tiap orang itu berbeda-beda. NIB itu adalah satuan 13 digit. Dan itu selalu berbeda antar pemilik usaha dan atau kegiatan. Alamat saya, terus nama usaha, kode KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, lalu ada juga nama KBLI-nya warung makan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, sampai kapan ini berlaku atau sampai kapan izin usaha itu berlaku? Ada jawabannya di bawah ini. Nah, intinya IUMK itu berlaku selama kegiatan usaha itu dijalankan dan berlaku efektif sejak IUMK ini dikeluarkan. Nah, maka sejak tanggal 10 Juli tahun 2020 ini, usaha saya secara sah dilindungi oleh hukum dan saya berhak untuk melakukan kegiatan operasional usaha. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya sangat bersyukur dapat berdiskusi dengan Bapak Ibu melalui platform yang tersedia. Saya bersedia untuk dihubungi kapanpun dan dimanapun melalui nomor WA saya. Dan saya merasa sangat terbuka jika Bapak Ibu berkenan untuk berbagi cerita tentang kegiatan usaha, lalu apabila mengalami kendala dalam melakukan pendaftaran, silakan hubungi nomor WA dari saya. Ini nomor WA saya. Dimanapun dan kapanpun saya merasa siap untuk berdiskusi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap sehat dan selamat jaga kondisi. Sukses selalu.